Selamat sore, Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik, ini apa? Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Kita Metri banyak, Ibu. Oh, nanti Ibu minta tolong atau tulis nama-nama teman yang tidak hadir. Nanti habis pelajaran kasih ke Ibu ya. Ya, Ibu. Tadi sudah berdoa? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kita langsung mulai dengan pelajaran hari ini, yaitu sistem gerak pada manusia. Jadi pada hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ibu menjelaskan bahwa ini pada sistem gerak pada manusia itu terbagi atas dua, yaitu pasif dan aktif. Di mana pasif itu adalah tulang dan aktif adalah otot. Jadi, sistem gerak pada manusia itu terdapat dua bagian, yaitu tulang pasif dan tulang aktif, di mana tulang pasif itu yaitu tulang, dan kalau tulang aktif itu yang disebut otot, di mana tulang pasif itu tulang yang ikut bergerak, sedangkan tulang aktif itu yang sebetulnya bergerak. Selanjutnya kita masuk pada fungsi tulang. Fungsi tulang itu yang pertama, bentuk tulang itu atau yang disebut dengan rangka. Yang kedua yaitu fungsi tulang itu sebagai alat pelindung organ tubuh. Yang berikut tempat menempelnya otot, di mana tulang dan otot itu saling berkaitan atau saling membutuhkan satu sama lain. Yang berikut itu tempat terbentuknya sel darah merah, di mana sel darah merah itu terbentuk pada tulang, yang lebih tepatnya itu terbentuk pada sumsum tulang. Jadi yang berikut kita masuk pada rangka. Pada rangka itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama itu tengkorak, contohnya kepala kita. Yang kedua itu rangka badan, yang ketiga itu impedentik atau tambahan. Di mana pada rangka badan itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu lengan bahu. Jadi lengan bahu kita itu berfungsi untuk menopang tangan atau lengan kita. Yang kedua itu tulang dada, itu terdapat pada bagian dada kita itu terdapat tulang. Dan yang ketiga itu tulang pinggul. Dan yang terakhir itu ini terdapat tulang belakang. Jadi ini Ibu tulis bagian-bagian dari rangka ya. Jadi seperti yang tadi Ibu sudah menjelaskan, kita sebagai manusia itu terdapat tulang belakang. Jadi sekarang Ibu mau tanya, kenapa kita manusia itu terdapat atau memiliki tulang belakang? Tidak tahu, Ibu. Anak-anak tidak tahu. Jadi kita manusia itu memiliki tulang belakang karena kita manusia termasuk subfilum vertebrata. Jadi kita memiliki tulang belakang. Baik, Ibu lanjutkan untuk menjelaskan tentang appendix atau yang disebut dengan tambahan. Kenapa disebut tambahan? Jadi intinya begini. Yang pertama kan tengkorak, itu fungsinya untuk melindungi otak. Yang kedua, rangka badan, rangka tubuh, itu berfungsi untuk melindungi jantung pada manusia. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, ginjal. Jadi pada bagian appendix, jadi untuk appendix itu terdapat lengan dan kaki. Jika lengan dan kaki tidak terdapat pada manusia, berarti manusia itu tidak lagi dikatakan hidup atau bergerak.
Baik, Ibu lanjutkan untuk menjelaskan tentang appendix atau yang disebut dengan tambahan. Kenapa disebut tambahan? Jadi intinya begini. Yang pertama kan tengkorak, itu fungsinya untuk melindungi otak. Yang kedua, rangka badan, rangka tubuh itu berfungsi untuk melindungi jantung pada manusia. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, ginjal. Jadi pada bagian appendix itu, jadi untuk appendix itu terdapat lengan dan kaki. Jika lengan dan kaki tidak terdapat pada manusia, berarti manusia itu tidak lagi dikatakan hidup atau bergerak. Baik, inilah penjelasan singkat dari Ibu untuk materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Baik, anak-anak sudah mengerti. Apa ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Baik, untuk anak-anak bisa lebih mengerti pelajaran kita pada hari ini, sekarang Ibu minta untuk kita membentuk kelompok untuk mengerjakan LKS yang sudah Ibu siapkan. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKS pada setiap kelompok. Silakan amati gambar yang ada dan menjawab pertanyaan, dan bagian terakhirnya itu kalian memberikan kesimpulannya. Baik, selanjutnya Ibu minta satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar yang diamati dan bentuk ukurannya, yang pertama tulang lengan atas, jenis tulang yang terdapat pada tulang lengan atas yaitu tulang panjang. Yang berikut tulang pengumpil. Jenis tulang yang terdapat pada tulang pengumpil yaitu tulang panjang. Yang ketiga tulang hasta. Jenis tulang yang terdapat pada tulang hasta yaitu tulang panjang. Yang keempat tulang betis. Jenis tulang yang terdapat pada tulang betis yaitu tulang panjang. Yang kelima tulang kering. Jenis tulang yang terdapat pada tulang kering yaitu tulang panjang. Yang keenam, tulang ruas jari. Jenis tulang yang terdapat pada tulang ruas jari yaitu tulang pendek. Yang ketujuh, tulang tengkorak. Jenis tulang yang terdapat pada tulang tengkorak yaitu tulang pipi. Yang berikut tulang rusuk. Jenis tulang yang terdapat pada tulang rusuk yaitu tulang pipi. Yang berikut tulang belikat. Jenis tulang yang terdapat pada tulang belikat yaitu tulang pipi. Yang berikut tulang punggung. Jenis tulang yang terdapat pada tulang punggung yaitu tulang tak beraturan. Baik, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Sekian dan terima kasih.